Halo semuanya, perkenalkan nama saya Thomas Brandon Valiau dari Etiquette Communication kelas B. Di dunia kampus, mahasiswa paling dekat dengan ketakutan soal dunia kerja. Kerasnya persaingan, perubahan orientasi perusahaan, perubahan orientasi perekrutan karena beberapa di antaranya ternyata punya kualifikasi yang sangat tinggi, cenderung tidak realistis. Mahasiswa semakin khawatir. Mereka bingung, jalan mana yang harus diperjuangkan agar tidak sekedar membuang-buang waktu. Apa yang harus saya latih? Apa yang harus saya persiapkan? Apakah ijazah dan nilai IPK-nya sudah cukup? Apa yang dicari di dunia kerja? Apa yang dicari oleh masyarakat? PK Oyong dan Yakob Utama telah mewariskan kita sebuah falsafah perusahaan yang menjadi nilai dan landasan bagi seluruh bagian di Kompas Gramedia. Falsafah ini diturunkan menjadi sebuah nilai utama perusahaan yang kita kenal sebagai 5C. Caring, credible, kompeten, kompetitif, dan customer delight. 5C bukan sekedar slogan, tapi sebuah DNA yang tertanam di Kompas Gramedia. Lantas kita jadi bertanya-tanya, kenapa membentuk karakter itu menjadi penting kaitannya dengan bertahan di dunia kerja dan masyarakat? Sederhana saja, ada sebuah pepatah lama yang berkata, pola pikir membentuk persepsi, persepsi melahirkan emosi, emosi menentukan perilaku, perilaku membentuk karakter, dan karakter menentukan nasib. Sulit bagi Anda untuk bisa bertahan di dunia yang bergerak dengan cepat tanpa karakter yang kuat untuk menentukan nasib Anda. Percuma ketika kita bisa masuk dalam dunia kerja, misal dengan berbagai pengalaman yang ada, kualifikasi dan hard skill, serta apapun yang kita latih, tapi kita tidak bisa bertahan di dalamnya. Untuk bisa bertahan, kita butuh karakter yang kuat. Lalu bagaimana kompas moral ini bisa bekerja di kehidupan nyata? Kita akan bahas satu persatu. Dimulai dari nilai caring. Sebuah nilai yang didasarkan pada berperi kemanusiaan. Misal saat di kampus, saat seorang kakak tingkat ingin meluangkan waktu untuk membimbing kita yang sedang kebingungan. Itu adalah nilai caring. Hal-hal sederhana seperti mengucapkan terima kasih, maaf, menjadi sebuah kebiasaan. Kalau di masyarakat, caring adalah ketika kita berusaha untuk menyesuaikan diri. Misalnya ketika kita sedang berkumpul bersama tetangga dari kampung halaman yang sama dengan menggunakan bahasa daerah. Lalu ada tetangga lain yang ingin bergabung, maka kita berinisiatif untuk menyesuaikan bahasa kita agar dia bisa mengerti topik obrolan. Selanjutnya, ada nilai kredibel. Berangkat dari filosofi bahwa kita hidup bersosial yang bertimbal balik, sehingga mengerjakan atau melakukan sesuatu secara bertanggung jawab dan profesional adalah bentuk dari dapat diandalkan. Saat seorang mahasiswa misalnya memilih untuk jujur pada ujian, atau tidak menerima joki tugas atau joki ujian padahal lagi butuh banget nih soal uang. Dalam masyarakat, ketika ada tetangga yang nitip kunci karena mereka lagi liburan misalnya, kita jangan cuma ambil kuncinya, tapi kita harus perhatiin rumahnya. Intinya, kita memberikan perbuatan atau sesuatu yang dedikatif, yang bersedia mengorbankan sesuatu demi kebaikan orang lain. Nilai kompeten berdasarkan pada sebuah totalitas mahasiswa mengerjakan sesuatu untuk kebaikan dirinya dan sekitar. Menjadi problem solver dengan mengandalkan intelektual dan emosional secara bijak, misalnya di organisasi kampus. Bekerja profesional, berorientasi pada kinerja dan hasil terbaik dengan menggunakan sumber daya secara optimal. Kalau dana anggarannya memang sedikit, maka kita harus kemas kegiatannya yang simpel tapi tetap menarik sesuai sama target awal. Jika di masyarakat ketika tetangga misalnya ada yang paham soal motor, terus kalau kita lihat tetangga kesulitan sedang mengengkol motor, kita jangan cuma bilang kalau motor itu rusak. Kita kasih tahu, kita datangi apa yang rusak, kita kasih solusi. Nilai kompetitif itu didasarkan pada bahwa kita tuh bisa bersaing dan mengembangkan diri sebaik-baiknya dan sekuat-kuatnya agar sanggup menghadapi tantangan. Misalnya, tidak takut gagal dan berani memulai jabatan di organisasi meskipun baru pertama kali. Saat diskusi di kelas misalnya, harus open-minded menerima kritik dan tidak cepat puas. Kalau jadi panitia 17-an di komplek, itu lombanya jangan sama terus tiap tahun. Harus mau beradu dan berkembang sama RT lain. Terakhir, customer delight, didasari pada prinsip untuk selalu memenangkan hati pelanggan dengan memberikan pelayanan yang sesuai, memberikan solusi yang kualitas yang konsisten, mempelajari dan memahami dinamika kebutuhan pelanggan, berorientasi pada prinsip win-win solution. Kalau ada orang nih misalnya yang lagi nanya jalan, dia nggak tahu arahnya kemana, kita jangan cuma arah-arahin. Kita pastiin lagi, kasih patokannya, kalau perlu kita ikut dia dan anterin. Jadi apa yang dicari di dunia kerja, apa yang dicari di masyarakat. Mereka tidak hanya mencari kepala yang penuh dengan pengetahuan, mereka mencari karakter. Karena pada akhirnya kami percaya bahwa pohon yang kami tanam akan berbuah dan mekar, menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.